berjumpa di ibadah kita bersama-sama, ibadah online Petra Kids. Bagaimana Jacqueline? Baik Kak. Amin, puji Tuhan ya. Hari ini kakak bersama-sama dengan teman kita Jacqueline ya. Nah adik-adik, dengan tidak membuang-buang waktu kita bersama-sama sebelum mulai ibadah kita berdoa sama-sama ya. Nanti kakak Jacqueline pimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik semuanya sudah siapkan memuji Tuhan. Sekarang kita olahraga sore-sore ya sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Menarilah sambil goyang ya. Menari walaupun kita masih ibadah di rumah. Masalah tempat tidak masalah, yang penting kita tahu dimanapun kita beribadah Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Kita yel-yel dulu ya. Ya. Oke, semuanya tetap berdiri kan? Nah kita yel-yel sama-sama ya, sambil diiringi dengan musik biar semakin jreng-jreng gitu ya. Oke, sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Petra Kids. Petra Kids. Yes. Haleluya. Kita masih mulai memuji Tuhan ya.
Ya, jadi Kakak Jacqueline, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Tetap baik. Mau ada COVID kah, mau ada badai kah, apapun juga yang terjadi, tetap Tuhan baik bagi kita semuanya. Kita masih lanjut, masih mau memuji Tuhan? Masih. Ya. Dengan semangat ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyanyi bersama-sama, kita sudah menari bersama-sama. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin semuanya. Amin. Amin. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian dulu ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih Yang terindah, Haleluya Yesus. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar Amin Tuhan. dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan beribadah.
Engkau memberkati Tuhan sebentar firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Dan biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh yang biasa dipanggil Oma Bice. Silakan Oma. Terima kasih. Selamat sore anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan. Terima kasih Kakak Sipora sama siapa namanya? Ya, sudah melayani puji-pujian. Nah, sekarang kita mau dengarkan renungan firman Tuhan ya tentang pengorbanan. Wah, sudah tahu tentu tentang pengorbanan itu bagaimana ya. Coba, sudah banyak kali kalian baca ayat ini, itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan ya. Jadi Allah begitu mengasihi dunia ini, manusia ciptaannya di atas dunia ini. Ya, dia begitu mengasihi sehingga dia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami semua manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus telah datang. Tuhan Yesus telah datang ke dunia, jadi bukan akan datang, tidak ya, sudah datang. Jadi kalau kita mau percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan ya. Nah, kalian tentu berpikir, kan banyak kali bisa dengar ini ayat. Ya, sekarang Oma mau bawa kalian pada satu kisah ya, yang coba perhatikan supaya kalian bisa mengerti, oh arti pengorbanan itu begini gitu ya. Perhatikan, jangan kemana-mana, perhatikan dengan saksama ya. Nah, ada satu kisah tentang satu keluarga. Keluarga ini ayahnya sudah tidak ada, tinggal ibu dan 2 orang anak laki-laki ya. Nah, ibunya harus berjuang untuk menyekolahkan, membesarkan 2 anak ini. Nah, dua-duanya disekolahkan, sekolah yang sama, pokoknya semua perlakuannya sama, ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, begitu. Tapi perbedaannya adalah sang kakak, ya, yang mestinya jadi contoh buat adik, itu enggak sungguh-sungguh lah, ke sekolah malas. Di sekolah kalau bikin PR, disuruh bikin PR gurunya, tidak bikin. Ya, jadi macam-macam ulahnya supaya sehingga anak-anak yang kakak ini, yang tua ini, ya menjadi anak yang kurang pintar. Begitu. Ya, banyak kali tinggal kelas, banyak kali gagal dalam pelajaran. Ya, begitu. Ya, nah, sedangkan sang adik ini rajin. Wah, dia anak sekolah minggu. Kalau minggu dia mesti ke gereja. Jadi dia berhasil di sekolahnya, naik kelas sampai dia menyelesaikan pendidikannya, dia menjadi seorang sarjana, ya. Sang kakak tidak. Ya, jadi kalau pendidikan tidak ada, mau cari kerja kan susah. Nah, begitu, kakak ini menjadi pengangguran, tapi kepingin ada uang, kepingin mau belanja. Jadi apa yang dia lakukan? Ya berbuat kejahatan. Begitu, dia merampok lah, dia mencuri lah, macam-macam begitu ya. Sedangkan sang adik selesai pelajarannya, pendidikannya, begitu dia menjadi seorang hakim. Wow, hakim itu mengadili, kerjanya di pengadilan, mengadili perkara-perkara kejahatan dan sebagainya. Ya, sang adik ini berhasil. Wah, mama senang, tapi mama sedih lihat sang kakak. Lah, kok enggak berhasil anak saya ini? Gimana ini, menyusahkan, selalu minta uang, tidak kerja. Nah, tetapi mama harus kasih, karena kalau tidak dia ngamuk-ngamuk, dia ambil barang-barang dalam rumah, dia jual begitu ya. Jadi kasihan mamanya, sedih juga, dia berdoa. Satu waktu, sang kakak ini lagi merampok orang ya, gitu. Ketangkap polisi.
Nah, anak-anak tahu kalau ketangkap polisi, ya penjahat itu pasti akan dihukum. Ya, masuklah dalam penjara begitu dan dia tinggal di penjara situ. Sampai satu waktu ya dia tidak tahu kalau adiknya hakim. Satu waktu dia dibawa ke pengadilan untuk diadili. Di perkaranya, kamu begini-begini kejahatanmu. Yang mengadili, yang duduk sebagai hakim itu sang adiknya. Waktu si kakak lihat, loh ini kan adik saya. Ya, nah, dia timbul senang ya dalam hati ya. Pasti adik saya akan bebaskan saya. Pasti dia ingat saya kakaknya. Wah, kasih bebas aja kakakku ini. Ternyata tidak. Kalau berbuat jahat harus dihukum. Lalu akhirnya putusannya hukuman mati. Wah, kakaknya kaget. Sampai hati kamu ya, Dek. Ndak bela sama kakak, mau bebaskan kakak, malah jatuhkan hukuman mati. Kakaknya marah dalam hati, dia kecewa, dia macam-macam lah begitu ya. Sampai akhirnya sudah dibawa kembali ke kamar tahanannya. Waktu dibawa kembali dia masuk, dia berpikir-pikir, jahatnya adikku. Kita sama-sama dari kecil dipelihara, dididik, satu rumah, satu sekolah dan sebagainya. Sampai hatinya dia kasih jatuhkan hukuman mati buat saya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Meskipun dia menyesal, tapi harus menjalani hukuman itu. Apa yang terjadi? Begitu ya. Sang adik juga rasa sedih. Aduh, kakakku belum bertobat, belum percaya, dulu sekolah minggu, tapi pasti tidak ke gereja lagi karena dia menjadi penjahat, menjadi perampok, dia memeras orang dan sebagainya, menipu. Ya, pasti dia tidak ke gereja itu. Adiknya sedih, bagaimana caranya supaya saya bisa menolong kakak saya ini, supaya dia bisa nanti juga satu waktu bisa masuk surga juga. Bagaimana ya, dia berdoa juga. Akhirnya dapat jalan. Apa itu? Ya, besoknya adiknya akan dihukum, menjalani hukumannya, ya, hukuman mati begitu ya. Malamnya ini sang adik dengan pakaian hakimnya, dia masuk di penjara. Dia cari kamar kakaknya, ya. Dan dia gampang masuk tentu karena pakai baju hakim. Jadi masuk di penjara, tidak ada yang tahan. Silakan Pak begitu. Dia masuk di kamar adiknya. Kakaknya dia merenung. Sebentar lagi saya mati. Begitu ya. Tiba dalam kamar, sang adik bilang begini, kakak. Pelan-pelan, kakaknya kaget. Itu adik saya punya suara. Mana dia? Oh, ada di muka situ. Adiknya masuk. Kakak, saya datang. Sekarang bajunya kakak, baju tahanan itu buka. Kita ganti baju, bukan ganti baju begitu ya. Kita ganti ya. Kakak pakai baju hakim saya akan pakai baju tahanannya kakak. Hah? Buat apa? Kamu sudah kasih saya putusan mati. Untuk apa lagi datang sini? Pulang aja, pulang. Sang adik bilang, enggak kakak, kita ganti ya. Kamu pakai baju saya, baju hakim. Saya akan pakai baju kakak. Dan nanti saya akan jalani hukuman itu. Kakaknya, kaget. Jadi nanti kamu yang akan dihukum mati? Iya kak, ya, iya. Akhirnya dipaksa-paksa, mesti cepat, tidak boleh lama-lama. Akhirnya mereka ganti tukaran baju. Ya, sang adik pakai bajunya kakak, sang baju tahanan, dan kakak pakai bajunya adik, baju hakim. Wah, keren gitu ya. Nah, sudah adiknya bilang begini, kakak keluar. Tapi satu pesan saya, kakak harus bertobat. Jangan mencuri, jangan berbuat kejahatan lagi. Datang ke gereja, bertobat, percaya Yesus, berdoa, baca firman, sungguh-sungguh sama Tuhan, harus bertobat. Saya sudah
mengorbankan diri saya untuk kakak. Sekarang kakak pulang. Tapi ingat, saya harus bertobat. Ya. Nah, sudah demikian, sang adik, sang hakim ada dalam penjara dengan pakaian penjara juga. Dia menunggu diambil untuk dibawa menjalani hukumannya. Semua tidak tahu kalau ini bukan si penjahat, ini adalah hakim, ya. Tapi tidak ada yang tahu. Mukanya mereka tuh mirip memang. Jadi akhirnya dipanggil. Ayo, sudah siap menjalani hukuman, dibawa ke tempat di mana harus dia menjalani hukumannya. Nah, anak-anak perhatikan cerita ini. Ya, sang adik rela berkorban, mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk kakaknya, satu orang kakak ini. Kenapa? Karena dia cinta kakaknya. Dia tidak mau kakaknya mati, nanti dihukum begitu hukum mati. Dan dia masuk neraka, adiknya tidak mau. Ya sudah, bagaimana caranya? Akhirnya sang adik yang harus menjalani hukumannya. Hukuman mati, tapi dia percaya pasti saya selamat. Karena selama saya sampai saat ini, saya selalu rajin ke gereja, mengasihi Tuhan, menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, menuruti firman begitu. Jadi sang adik rela, tidak apa-apa saya mati. Nah, sudah demikian kejadiannya sampai kakak mengorbankan dirinya, adik selamat keluar dari penjara. Ya, nah ini kisah sang adik mati mengorbankan hidupnya untuk satu orang saja. Tahukah anak-anak bahwa Yesus juga mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk menebus bukan satu orang. Misalnya Tuhan lihat dari surga. Siapa ya yang saya mau selamatkan? Siapa ini anak sekolah minggu ini ya? Siapa ini anak Tuhan yang setia, yang suka berdoa, baca firman, rajin gereja, suka berbuat baik dan sebagainya. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu misi dari Bapa, menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada dia. Nah, anak-anak, jadi ingat ya, ini sang adik, sang hakim, dia menyelamatkan kakaknya satu orang. Tapi Yesus semua orang. Bukan satu bangsa, bukan semuanya pokoknya yang asal mau percaya. Nah, setelah kita diselamatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, satu pertanyaannya, Yesus yang datang itu demikian juga dia melakukan pengorbanan buat kita manusia. Ya, nah sebetulnya kita yang harus mati. Sebetulnya kita yang harus menanggung dosa kita. Di mana? Dalam neraka. Tapi Tuhan tidak rela. Tidak apa-apa saya yang mati. Saya yang berkorban. Asal manusia semua ini yang mau percaya kepadaku, mengasihiku, diselamatkan. Tidak apa-apa saya, tidak apa-apa. Ya, jadi kita mesti berterima kasih kepada pengorbanan pada Yesus. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita percaya Yesus? Ada caranya yang mesti tahu? Yang pertama, ya, kita percaya karena kita mendengar firman Tuhan di gereja. Ya, mendengar firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu menceritakan bagaimana supaya kita bisa diselamatkan, percaya kepada Tuhan, ya, dan mesti sungguh-sungguh, bukan cuma percaya, saya selamat, saya percaya saya selamat, sudah enggak usah ibadah, enggak usah doa, enggak usah baca firman, enggak usah melakukan baik. Enggak, harus ada tingkatannya. Setelah percaya, dari mendengar firman Tuhan, iman kita timbul. Dan kemudian kalau orang percaya Tuhan, dia itu suka berbuat baik. Dia melakukan yang baik, mengasihi sesamanya. Ya, cuma dia tidak bilang, kamu anak miskin, tidak mau ajak teman sama kau deh. Tidak level kak sama kau, Gang. Ya, cari temanmu juga. Saya juga cari temanku yang ini. Tidak. Ya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dia tidak pilih kasih.
Kalau dia punya lebih, dia bagi ke temannya. Ya, ada temannya yang menyendiri, tidak ada yang mau mendekati dia. Dia datang, kenapa kamu sendiri? Kenapa kamu sedih? Oh iya, papa saya di PHK. Ih kasihan, ayo kita doa. Kalau kita punya Tuhan Yesus, ayo doa sama-sama saya. Nah begitu ya, dia mesti selalu mengingat sesamanya, tidak egois begitu ya. Nah kemudian dia mesti berlakukan yang baik. Ya setelah dia percaya, kemudian ya mengasihi sesama, tidak pilih kasih, dan juga yang ketiga sopan. Ya anak Tuhan itu sopan, ya gitu. Kalau bicara sama orang tua tidak kasar. Ada banyak biasa ya anak-anak itu apa gitu. Pokoknya dia suka ngancam-ngancam lah begitu. Kalau mamanya mau kemana, ke pasar atau kemana, mah, tunggu mah, dia lagi main HP. Tapi waktu dengar mamanya mau pergi, mama, sini dulu. Mak, kalau kau, dia tidak bilang mama, kalau kau ke pasar, kau ke mall, belikan saya Kentucky. Kalau tidak, awasnya mama, saya marah. Saya marah itu, mamanya bilang, kamu itu, pokoknya saya harus dapat. Kalau tidak, mama tahu akibatnya ya. Gitu ngancam toh. Itu bagus apa tidak? Siapa sih yang suka begitu? Oh, enggak ada anak-anak sekolah Minggu Petra. Begini semua, dicinta oleh Tuhan, sopan, tertib hidupnya, ya. Dan kemudian kalau dia salah, dia minta maaf. Dia tidak bilang, mamaku biar mi deh. Kenapa mau minta maaf? Jengkelku aja. Ya, tidak, dia mesti datang minta maaf. Mama, sambil nangis sekali. Mama, kenapa? Minta maaf. Kenapa kok? Iya tadi itu mama punya uang di atasnya kulkas mama pulang pasar taruh situ. Saya tahu yang ambil, bukan bibi, bukan pembantu. Saya mah. Oh gitu, aduh bagus, mama senang kamu mengaku. Dia mengakui kesalahannya, minta maaf. Mamanya maafkan atau tidak? Pasti maafkan, senang sekali mamanya. Wow, anak sekolah Minggu Petra diajar oleh guru-gurunya firman Tuhan yang benar, melakukan yang benar, ya. Mau minta maaf kalau salah, sopan, kata-katanya bagus, menghormati begitu. Ya, nah, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tapi kalau kasar, semua menjengkel. Kenapa mini anak nah begitu. Jadi ingat, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Begitu ya. Nah, lanjut. Ya, kemudian setelah itu, maka kita akan menikmati hidup melayani Tuhan. Siapa sini yang belum melayani Tuhan? Ya, saya masih kecil Kak, melayani apa? Oh bisa, terima tamu kalau di sekolah minggu. Biasa anak-anak kecil-kecil, ya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, orang tua yang melihat anak-anak kecil gitu terima tamu, senang. Tahu wah, pintarnya diajar sama gurunya tahu wah. Gitu kan, menyenangkan daripada begini. Cengeng sekali nih anak, diajak omong enggak mau ngomong. Ya, tidak. Anak sekolah Minggu Petra manis-manis ya. Kalau Oma lihat yang terima tamu kecil-kecil, senang sekali ya. Nah, jadi begitu kita harus belajar melayani begitu. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Kalau kita menghormati orang tua, firman Tuhan selalu mengingatkan akan diberkati Tuhan. Ya, umurnya panjang, dia diberkati menjadi anak yang pintar dan sebagainya. Berkat-berkat Tuhan. Ingat, kalau saya mau diberkati, saya mesti hormat orang tua. Ya, mesti menghormati, takut sama Tuhan, menuruti firman begitu. Ya, nah kalian harus ingat. Ya, jangan menjadi anak yang egois. Jadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hormat pada orang tua. Dan orang yang lebih tua tentu. Kalau melihat ada orang tua mau jalan masuk gereja, terus ada seperti tangga-tangga di muka situ. Jangan bilang begini, dilihat-lihat. Kalau jatuh ke kodong itu bagaimana Mi?
Dia tidak mau pegang. Tapi anak yang baik, dia langsung bilang, oma, sini saya pegang oma. Tahu siapa punya anak ini baiknya? Begitu. Jadi pengajaran yang baik kita akan lakukan. Minta Roh Kudus. Roh Kudus akan bantu kita. Oke anak-anak semuanya mau melakukan firman ya. Jadi ingat pengorbanan Yesus itu buat semua orang. Tadi kisah yang Oma ceritakan, sang adik mengorbankan hidupnya untuk satu orang, kakaknya. Karena kakaknya pasti kalau dihukum mati masuk neraka. Karena apa? Tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, apalagi berbuat baik. Ya, sedangkan orang punya barang dia rampok, dia curi. Ya, jadi tidak berbuat baik, pasti masuk neraka. Adiknya bilang, sudah enggak apa-apa, kita tukar. Saya rela mati untuk kakak, supaya kakak selamat. Bertobat ya, jangan melakukan kejahatan lagi. Begitu. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan sore hari ini jadi berkat buat anak-anak semuanya dan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus ya. Dan firman Tuhan kalau ke gereja, dengarkan firman baik-baik apa yang diajarkan oleh guru dan lakukan apa yang diajarkan oleh papa mama di rumah, lakukan semuanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua kita ya. Mari kita mau nyanyikan nyanyian Ku Mau Cinta Yesus ya. Mau cinta kita semua nyanyikan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Kita mau cinta Yesus tapi kadang-kadang tidak lagi, nakal lagi. Tapi kalau kita minta Tuhan, saya tidak mampu. Tetapi Tuhan yang bisa menolong saya, merubah hidup saya. Pasti kalian akan mengalami keubatan. Tuhan Yesus memberkati ya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa ya Bapak? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, mari anak-anak semua kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Ya, tidak usah dengan suara yang keras, nyanyi dari hatimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau Oh, ya cinta Allah, Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ya Aba, Oh, Yesus. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu tentang pengorbanan. Kalau Tuhan di atas muka bumi ini ada orang yang mau berkorban, itu karena menurut itu contoh kehidupan Yesus Kristus. Mau berkorban, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk semua manusia ciptaannya yang mau percaya kepadanya, mau mengasihinya. Itu sebabnya hamba berdoa saat ini Tuhan untuk semua anak-anak. Biarlah kiranya mereka Tuhan, anak-anak sekolah minggu dari gereja-gereja dimanapun juga Tuhan, haleluya. Mereka mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, percaya kepadamu dengan iman karena mendengarkan pengajaran-pengajaran firman di gereja. Tolong semua anak-anak ya Tuhan. Tolong para orang tua mendidik anak-anaknya, membawanya datang ke gereja untuk mendengarkan firman, diajar firman oleh para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Berkati biar Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan yang masih kecil sampai masa tua, mereka pun juga akan tetap setia kepada Engkau, mengasihi Engkau, melakukan yang baik, mengasihi sesamanya, sopan tertib hidupnya. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan saja, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti mereka sepanjang hidup mereka. Bahkan semua kami pelayan-pelayan anak, berkati, beri hikmat. Kami lebih dahulu mengasihi Engkau Tuhan, melakukan firman, kemudian kami taburkan kepada semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua kami, para pelayan-pelayan semuanya. Tuhan memberkati mereka juga semua. Terima kasih Yesus. Kiranya berkat daripada Tuhan sendiri akan turun ke atas semua anak-anak. Orang tuanya diberkati Tuhan, sekolahnya diberkati Tuhan, cita-citanya semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan sehingga kami semua bisa hidup tenteram, damai. Oh, beribadah kepada Engkau ya Bapa. Pemerintahan Kota Makassar juga diberkati Tuhan, dan seluruh rakyat boleh Tuhan menjaga taat pada pemerintah, taat pada aturan pemerintah, terutama hidup takut kepada Tuhan, sehingga kami boleh terhindar menikmati hidup yang baik dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, mengalaskan doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Oma untuk firman-Nya. Oke adik-adik, sudah dengar firman Tuhan tadi kan tentang Taat. tentang pengorbanan. Ya oke, kita lanjut ya. Apa lagi? Challenge. Ya challenge. Ya, oke. Challenge minggu Ini. Semua, apa kabar? Senang sekali Kakak Vivi bisa berjumpa dengan kalian semua. Nah, hari ini Kakak Vivi mau membuat challenge. Challenge-nya itu adalah membuat kreativitas dari barang-barang bekas yang ada di rumah kalian. Contohnya itu bisa seperti ini, dari botol bekas, atau dari kaleng bekas. Atau kita bikin celengan. Celengannya dari karton bekas seperti ini. Nah, Kakak mau barang-barang tersebut kalian bikin sesuatu yang sangat menarik. Setelah itu, kalian bisa langsung foto dan upload di Instagramnya kalian masing-masing dengan mention @PetraKids dan hashtag #PetraKidsChallenge. Jangan lupa ya adik-adik, bikin semuanya itu sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Dan ajak teman-teman kalian juga untuk ikutan challenge ini ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Itu dia challenge-nya. Nanti adik-adik ikut ya. Mungkin minggu lalu ada sedikit belum ada, tapi kali ini kita buat lagi. Buat adik-adik, ayo semangat ikut ya. Oke. Hari ini ibadah kita sudah selesai ya. Kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Dan nanti minggu depan kita ketemu lagi. Bye.